Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah wa bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la halla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah sampai kepada di hari keempat di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani kita sehingga kita dapat bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Bahwasanya surga itu merindukan 4 golongan manusia. Di mana yang pertama golongan manusia tersebut yang dirindukan oleh surganya Allah. Awaluha, yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran dan mengamalkan daripada isi Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai qudwatuna, sebagai undang-undang dalam hidup kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga Al-Quran yang kita baca kelak di yaumil kiamah akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong buat orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamati kuntu syafi'an li ashabi. Al-hadis yang artinya bacalah olehmu Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran kelak di yaumil qiyamah akan menjadi penolong buat orang-orang yang senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran kelak ketika kita di dalam kubur itu akan menjadi penerang daripada kubur kita nanti. Itulah golongan manusia pertama yang dirindukan surganya Allah. Yang kedua, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah golongan manusia wahafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang buruk, dari perkataan-perkataan yang tidak baik, ghibah, hoak, ngomongin orang, fitnah dan lain sebagainya. Karena keterangan hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan percaya kepada akhir, makalah hendaklah dia berkata-kata yang baik, auliyasmut, atau diam. Itulah orang-orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Lidahnya, mulutnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga yang dirindukan surganya Allah adalah wa mut'imul ji'an. Orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Apalagi di bulan suci Ramadan ini yang dimana umat Islam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, menahan lapar, menahan haus dan lain sebagainya. Maka ketika ada orang yang memberikan makan dan minum kepada orang-orang lapar, apalagi orang yang kita beri makan dan beri kita minum itu adalah orang-orang yang berpuasa, maka kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi la ghairu annahu syai'. Barang siapa orang yang memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang berbuka puasa, maka dia akan diberikan pahala seperti orang yang kita beri makan, yaitu orang puasa tersebut.
Bila mana orang yang beri kita makan dan minum itu berpuasa, malamnya dia tarawih, lalu membaca tadarus Al-Quran, berzikir, membaca sholawat dan lain sebagainya, maka pahala itu pun akan diberikan kepada kita, orang yang memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, siapa golongan manusia yang dirukan surganya Allah adalah wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini, di hari yang keempat, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat masih mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Maka kelak orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan imanan wahtisaban, maka dia akan mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan dimasukkan, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kelak di akhirat nanti bahwa surganya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki yaitu pintu yang khusus bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, yang dinamakan Babu Ar-Royan, yaitu yang dimana pintu Babu Royan ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak bisa masuk melalui pintu Ar-Royan tersebut terkecuali orang-orang yang berpuasa. Maka seluruh orang-orang yang berpuasa sudah memasuki surga melalui pintu Ar-Royan, maka ditutuplah pintu Ar-Royan ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk kepada golongan 4 yang tadi. Yang pertama, senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, kita senantiasa menjaga lisan kita. Yang ketiga, kita senantiasa suka memberi kepada orang-orang yang lapar, memberi makan, minum, dan sebagainya. Dan yang keempat, kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yang insya Allah kita akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tarhib puasa pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat al-fakir, umumnya bagi kaum muslimin wal muslimat. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menanti buka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.